Seperti yang saya katakan di video saya kemarin, saya sepenuhnya dengan sepenuh hati benar-benar mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap kelompok manapun. Saya tetap pada pendirian itu, bukan hanya karena itu salah secara moral, yang mana itu saja sudah cukup. Jika sesuatu itu salah secara moral, kita harus menghentikannya. Tapi juga karena itu secara strategis merugikan gerakan kita juga. Saya sudah bilang kemarin bahwa saya benar-benar membenci kenyataan bahwa menurut beberapa perkiraan telah terjadi 300.000 serangan teroris sejak peristiwa 11 September dalam sekitar 25 tahun terakhir. 300.000 serangan teroris oleh kelompok Islamis. Dan di sisi lain, kadang-kadang ada serangan teroris yang aneh seperti yang terjadi di Selandia Baru dan sekarang yang di San Diego. Dan itu memberi alasan bagi kelompok Islamis untuk berkata, ya, kalau kami melakukan serangan teroris, kalian juga melakukannya. Tidak ada kesetaraan. Kedua hal ini sama sekali tidak sebanding dalam skala ini. Jadi, itulah sebabnya saya membencinya dari segi strategi. Tapi seperti yang saya katakan, bahkan kalau bukan begitu, itu tetap salah secara moral. Karena nilai-nilai moral kita, nilai-nilai barat kita tidak mengajarkan kekerasan terhadap orang biasa. Sekarang, setelah saya katakan itu, seperti yang saya bilang, para Islamis sedang berusaha memanfaatkan situasi ini sepenuhnya. Mereka tiba-tiba menjadi korban terbesar di Barat. Mereka tiba-tiba menjadi kelompok yang paling dianiaya di Barat. Dan media serta para politisi kiri ini, mereka semua menelannya mentah-mentah seolah-olah ekstremisme sayap kanan sekarang menguasai Barat. Jadi jelas, Muslim adalah korban dari serangan teroris ini. Tapi mari kita jangan pura-pura bahwa pusat Islam di San Diego ini bukanlah tempat lahirnya radikalis dan teroris ekstremis di masa depan. Jangan kita pura-pura seperti itu. Oke, saya sudah membuat video detail kemarin. 2 dari pembajak pada serangan 11 September memiliki hubungan langsung dengan anggota pusat Islam ini. Imam kepala dari pusat Islam ini merayakan serangan teroris 7 Oktober dan menyebutnya sebagai perlawanan. Oke, jadi orang-orang ini punya sejarah merayakan kekerasan terhadap non-Muslim. Jangan pura-pura tiba-tiba seolah-olah mereka ini seperti Amis yang damai atau Jain yang damai, oke, yang tidak pernah menyakiti apapun, bahkan tidak berjalan ke arah di mana ada terlalu banyak semut karena mereka tidak ingin menginjaknya. Jangan pura-pura seperti itu, oke? Jadi menurut saya itu adalah judul dari New York Post. Jadi ini adalah judul utama dari New York Post. Dan menurut saya ini adalah judul yang paling tepat. Oke, Masjid San Diego, tempat penembakan massal yang menewaskan 3 orang, memiliki sejarah kontroversial, termasuk keterkaitan dengan para pembajak dalam serangan 11 September. Kita tidak bisa menutupi itu. Kita tidak bisa menyembunyikan itu. Kita tidak bisa berhenti hanya pada Masjid San Diego mengalami serangan teroris mematikan yang menewaskan 3 orang. Kita tidak bisa menerima itu, oke? Itu bukan judul berita yang bagus. Dan sejak kejadian itu, umat Muslim terus berteriak kemana-mana bahwa lihat, ini adalah akibat dari Islamofobia. Ini adalah serangan teroris. Seharusnya tidak terjadi. Saya sepenuhnya mengutuknya. Tapi jangan lupakan karakter orang-orang ini. Siapa mereka sebenarnya? Bahkan, saya bilang di video saya kemarin, pria itu, satpam yang terbunuh, saya sangat bersimpati padanya. Dia mungkin orang baik, tapi kemudian saya pikir lagi. Saya jadi berpikir, sebenarnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu. Jadi saya memberikan pernyataan yang samar. Reaksi awal saya adalah mengatakan, ya, pria ini kamu tahu, dia hanya korban yang tidak bersalah. Nanti saya bahas dia lebih lanjut. Jadi, kita telah mengetahui seperti apa orangnya dia. Oke, saya tidak akan merayakan atau berpuas diri atas kematiannya. Tapi saya akan memberitahu kamu seperti apa orangnya dia dan bagaimana Muslim menggunakan peristiwa ini sebagai alat untuk mendorong agenda mereka. Izinkan saya mengingatkan kamu, orang-orang ini meneriakkan matilah Amerika. Oke, kamu akan melihat 2 wajah yang benar-benar berbeda dari orang-orang ini. Oke, lihat ini. Teriakan matilah Amerika. Dan Rashida Tlaib ketika dia dihadapkan dengan pertanyaan itu, dia tidak mau menjawabnya. Di distrik Anda, orang-orang meneriakan matilah Amerika. Saya tahu Anda tidak mau berbicara dengan Fox News, tetapi apakah Anda mengecam seruan matilah Amerika itu? Dia tidak mengecamnya. Saya tidak berbicara dengan orang-orang yang menggunakan stereotip rasis. Dia tidak akan melakukannya. Begitu juga Ilhan Omar. Jadi ini orang-orang yang sama teman-teman. Pria ini yang sedang kalian lihat, dia adalah imam dari pusat Islam di San Diego. Lihatlah dia.
hidupnya tampak seperti orang malang yang tak bersalah. Ya Tuhan, apa ini? Kami belum pernah melihat darah seumur hidup kami. Kami tidak pernah membenarkan kekerasan. Ayolah. Oke. Ya, kalian adalah korban dari serangan teroris. Tapi sampai di situ saja. Oke, itu tidak menghapus pandangan kalian sebelumnya atau bahkan pandangan kalian saat ini. Selamat sore. Nama saya Taha Hassan. Saya adalah Imam dan Direktur Pusat Islam San Diego. Saya tahu ini adalah masa duka, masa kesedihan. Kita belum pernah mengalami tragedi seperti ini. Ya, mereka belum pernah mengalami tragedi seperti ini. Mereka selalu mengharapkan hal itu terjadi pada orang lain, kebanyakan pada orang Yahudi. Saya memutar video kemarin di mana dia mengatakan 7 Oktober adalah perlawanan. Bagaimana kalau begitu? Tidak, saya tidak punya pandangan seperti itu. Oke, ini disebut tu quoque atau beberapa orang menyebutnya tu quoque. Ini adalah ketika Anda benar-benar membalikan argumen pihak lain. Jadi, jika apa yang dilakukan oleh orang Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah perlawanan terhadap pendudukan ilegal, lalu mengapa kita tidak bisa melihat peristiwa ini sebagai tindakan perlawanan? Oleh mereka yang tidak ingin melihat Islamisasi Amerika, saya tidak memegang pandangan ini. Saya tidak memegang pandangan ini. Saya hanya membalikan argumen mereka. Ini juga disebut reductio ad absurdum, di mana Anda mengikuti logika mereka, lalu membalik peran dan menunjukkan kesimpulannya kepada mereka. Jadi jika orang-orang ini menganggap kekerasan politik sebagai bentuk perlawanan, maka ini juga adalah kekerasan politik. Saya tidak membenarkan ini, saya tidak mendukung ini. Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Bukan hanya secara moral salah menurut pandangan saya, tapi juga secara strategi salah, karena lihat saja dia. Dia hanya duduk di sana seperti... Jadi orang-orang ini meneriakan, mati untuk Amerika. Oke, jangan lupakan itu. Orang-orang ini meneriakan mati untuk Amerika. Ini mereka pada tanggal 19 Oktober 2023. Kemuliaan bagi para martir kami. Doa bersama di San Diego. Ketika warga sipil Israel dibantai, dipenggal dengan sekop, anak-anak dibunuh di depan orang tua mereka, saya telah melihat beberapa video mengerikan itu. Gambaran itu tidak akan pernah hilang dari ingatan saya. Mereka telah melakukan itu. Oke, jadi mari kita dengar sedikit tentang 2 orang ini karena saya tidak tahu siapa mereka. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa mereka. Saya rasa kita yang membayar untuk itu. Siapa mereka? Beberapa orang bilang mereka transgender. Saya tidak tahu. Bagi saya, mereka teroris. Bagi saya, mereka orang gila. Oke, hey, kita tidak butuh itu. Kekuatan kita bukan kekerasan politik. Kita berjuang untuk solusi politik. Kekuatan kita adalah nilai-nilai barat, seperti kebebasan berbicara, ejekan, kritik abis-abisan terhadap ideologi yang kita anggap berbahaya bagi cara hidup kita. Oke, itulah nilai-nilai kita. Jadi saya tidak membenarkan kekerasan ini. Jadi mari kita dengarkan siapa 2 orang gila ini. Saya tidak akan terkejut jika mereka memang begitu. Sebenarnya, tidak. Saya tidak tahu siapa mereka. Saya tidak bisa memastikan apakah ada manifesto yang telah ditemukan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa ini masih awal dalam penyelidikan. Kami mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki FBI untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap manifesto itu, guna mencari tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Tapi saya rasa yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mencegah serangan di masa depan. Jadi saya tahu ada banyak pertanyaan terkait hal ini di masyarakat. Yang ingin terus saya tegaskan adalah mereka tidak membeda-bedakan orang. Lihat wajah yang menyedihkan itu. Maaf teman-teman. Saya benar-benar minta maaf jika ini terdengar tidak sensitif. 2 orang memang meninggal. Salah satunya saya punya informasi lebih lanjut. Jadi, oke, saya serahkan kepada kalian untuk memutuskan seperti apa orangnya. Maaf, saya orang yang objektif dan rasional. Saya menilai seseorang berdasarkan karakternya. Oke, saya tidak menilai seseorang berdasarkan bagaimana dia meninggal. Oke, dia seharusnya tidak meninggal seperti ini. Tidak ada yang seharusnya mati hanya karena punya pendapat, karena punya pandangan. Oke, saya benar-benar percaya itu. Tapi itu tidak berarti kalau seseorang punya pandangan yang sangat tercela, lalu saya harus bilang hanya karena dia jadi korban kecelakaan mobil, atau serangan jantung, atau serangan teroris, kita harus bilang dia orang yang luar biasa. Tidak. Mereka membencinya. Itu mencakup berbagai aspek ras dan agama. Jadi orang ini membahas ras dan agama. Jadi kemungkinan besar 2 orang ini mungkin rasis. Mereka mungkin membenci Islam dan mungkin juga membenci banyak hal lainnya.
Terus ditekankan bahwa mereka tidak membeda-bedakan siapa yang mereka benci. Kebencian mereka mencakup berbagai ras dan agama. Jadi mereka membenci, sebagian dari kebencian itu mungkin ditujukan kepada orang kulit hitam, kulit coklat, Yahudi, Hindu, dan Muslim. Saya rasa Muslim mungkin ada di urutan teratas, saya tidak tahu. Sekali lagi, itu tidak membenarkan apapun, itu tidak membuatnya menjadi benar. Jadi lihatlah ini, apa hubungannya Keir Starmer dengan serangan teroris ini? Para politisi hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan poin popularitas. Saya mengutuk serangan mematikan di sebuah masjid di San Diego. Doa saya bersama mereka yang terdampak. Saya tahu banyak Muslim di Britania Raya akan terguncang oleh kejadian ini. 95% dari semua serangan teroris di Britania Raya telah dilakukan oleh Muslim, bukan sebaliknya, oleh Muslim. Setiap non-Muslim di Britania Raya yang merasa ketakutan bukan Muslim. Kita tidak melihat seperti yang saya katakan, kita melihat gereja-gereja dibakar. Kita melihat orang non-Muslim biasa dibunuh oleh orang-orang. Kita melihat non-Muslim seperti Wayne Broadhurst, Shannon White, semua orang ini. Dia tidak membuat cuitan untuk Shannon White. Maaf, Rhiannon White. Atau Wayne Broadhurst dan puluhan orang lainnya yang telah ditusuk dan dibunuh oleh pengungsi ilegal yang dia lindungi. Dan juga oleh para Islamis. Sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah Muslim, karena memang itulah intinya. Jika kamu akan membuka perbatasanmu, lalu kenapa para Islamis tidak akan masuk? Kenapa mereka tidak akan masuk? Jika aku seorang Islamis, aku akan berpikir, wah, kenapa aku harus pergi ke kedutaan dan mendapatkan visa? Aku akan langsung saja mengirim 1000 pria usia tempur untuk melakukan petualangan seumur hidup. Aku akan lakukan itu. Dan bukan hanya dia saja, pokoknya karena bla bla bla. Aku tahu banyak Muslim di Inggris akan terguncang oleh hal ini, khawatir tentang keselamatan mereka saat menjalani hidup dan pergi ke masjid. Tidak ada yang terjadi pada masjid mereka di Inggris. Dan terlebih lagi, itu menunjukkan seperti apa zaman yang sedang kita jalani sekarang. Sinagoga Yahudi telah lebih sering diserang dalam 12 bulan terakhir dibandingkan masjid manapun. Aku tahu ada sebuah masjid. Baru-baru ini ada upaya pembakaran masjid dengan bom Molotov. Kami belum bisa menemukan pelaku sebenarnya, karena seringkali orang-orang melakukan ini hanya untuk melakukan penipuan asuransi. Jadi, kasus itu belum selesai. Tapi di sisi lain, tahun lalu ada serangan terhadap sinagoga di Manchester yang dilakukan oleh Muslim. Dan Anda lihat, hanya beberapa minggu lalu atau 3 minggu lalu, seorang Muslim lainnya menikam 2 orang Yahudi secara acak di Golders Green. Saya mengerti ketakutan itu. Kekerasan seperti ini tidak terjadi begitu saja. Ya, itu tidak terjadi begitu saja. Lihat ini, Sabana Mahmud. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Berita mengerikan dari San Diego kemarin, di mana para jamaah diserang hanya beberapa hari sebelum Idul Adha, seolah-olah ada yang peduli. Idul Adha adalah perayaan barbar yang sebentar lagi tiba, di mana jutaan kambing disembelih secara brutal. Mereka menyayat leher hewan-hewan itu, dan hewan-hewan itu gemetar selama 3-4 menit. Mereka menusuk leher unta dan sapi juga disembelih secara brutal. Secara harfiah, kata penyembelihan memang cocok di situ. Kalau kamu ingin melihat penyembelihan hewan, pergilah dan tonton itu. Sebenarnya jangan tonton itu, kamu akan trauma. Doa dan pikiranku bersama para korban, keluarga mereka, dan seluruh komunitas Muslim di San Diego. Jadi silahkan lihat ini. Jadi mari kita bicara tentang para korban. Ya, pria yang ada di sini adalah salah satu korbannya. Dia telah diidentifikasi sebagai Imanullah bersama dengan, lihat judul BBC, ayah dari 8 anak tewas dalam penembakan di Masjid San Diego, dipuji sebagai pahlawan. Pria ini, sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa dia pantas mati, oke? Tapi maaf, saya tidak akan menyebut seseorang sebagai pahlawan yang memiliki pandangan seperti yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Jadi lihatlah video propaganda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih bro, kamu sudah di dalam kapal. Jadi orang itu, ya saya yakin dia orang baik. Saya tidak tahu. Setiap orang punya banyak sisi. Lihat ini. Lihat para Islamis yang memuliakan dia. 3 Muslim dibunuh dalam serangan teror di sebuah masjid sekaligus sekolah Islam di San Diego. Korban yang ditargetkan adalah anak-anak. Petugas keamanan sangat berperan penting Orang ini adalah petugas keamanan. dalam menyelamatkan nyawa semua anak-anak. Dan inilah yang dia tulis di media sosialnya sebelum dia gugur. Apa itu kesuksesan?
Bagi banyak orang, kesuksesan adalah stabilitas keuangan, reputasi yang baik, kecantikan, dan sebagainya. Bagi saya, wallahi, thumma wallahi, kesuksesan adalah kembali kepada Allah, Sang Pencipta kita, dengan jiwa yang sama suci seperti yang Dia titipkan saat saya lahir. Mendengar para malaikat Allah Ta'ala berkata, jangan takut dan jangan bersedih, tapi terimalah kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepadamu oleh Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Amin. Jadi Seperti yang kalian tahu, semakin religius seseorang, semakin Islami dia, semakin menjijikan pandangannya. Oke, jadi dia jelas punya kompleks martir. Dia bilang, aku akan kembali kepada Allah penciptaku, bla bla bla. Oke, tapi lihat ketidakjujuran badut ini. Namanya Smile to Jannah. Ia menjalankan saluran propaganda Islamis dari Inggris. Jadi mereka menampilkan sebuah postingan yang sedikit lebih religius, 5 Mei. Sekarang, biar saya tunjukkan siapa dia sebenarnya, oke? Jadi ini adalah judul utama BBC. Kamu siap? Lihat ini. Orang ini berkata, sekarang kamu mengerti kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan, yaitu membunuh 6 juta orang Yahudi? Lihat ini. Tentu saja. Jadi orang ini berkata, dari terjemahan dari beberapa pidatonya, sebutan Yahudis itu, yaitu orang-orang Yahudi itu, merusak masyarakat dan dia tidak bisa menerimanya. Lagi-lagi kamu tahu kebencian lama terhadap orang Yahudi. Lontarkan saja beberapa teori konspirasi tentang mereka. Mereka mengendalikan politisi kita. Mereka bertanggung jawab atas kekalahan kita di Perang Dunia Pertama. Terserah. Teori konspirasi favoritmu tahun ini. Salahkan orang Yahudi karena jumlah mereka sangat sedikit. Dan karena itu, mereka juga cenderung sangat sukses. Sayangnya, mereka menjadi terlalu sukses sampai malah merugikan diri mereka sendiri. Dan saya akan membuat video lain tentang mereka nanti yang akan sepenuhnya kritis terhadap Israel karena saya pikir mereka perlu belajar bagaimana menyebarkan dan membela diri. Mereka kalah dalam perang propaganda. 100% mereka kalah dalam perang propaganda. Jadi intinya cari orang Yahudi, salahkan mereka untuk segala hal dan selesai. Itu akan dipercaya. Dan karena saya sudah membaca banyak hal tentang dia, dia tindakannya memang benar. Maksudnya dia benar membunuh 6 juta orang Yahudi. Dan lihat orang ini, dia bilang, pasti, tentu saja, pasti. Oke, bukan itu maksudnya. Kamu mungkin berpikir, oke Hari, mungkin maksudnya sesuatu yang lain. Mungkin sesuatu yang lain. Dia benar-benar membenci orang Yahudi. Dia membenci mereka. Lihat ini. Di sini ada seseorang kan, sepertinya orang yang sama. Tidak orang lain, Muslim lain yang membenci Yahudi. Tertulis Goems, Talmud. Goyim adalah non-Yahudi. Semua anak-anak Goyim adalah hewan. Jadi dia tersinggung karena Talmud menganggap non-Yahudi sebagai hewan. Ya, kamu tahu, setiap agama memang seperti itu. Saya tidak peduli soal itu. Itulah kenapa saya bukan seorang Yahudi. Saya tidak peduli dengan apa yang tertulis di buku-buku kuno. Saya tidak tersinggung dengan hal ini. Sama seperti saya tidak tersinggung ketika Al-Quran menyebut setiap non-Muslim sebagai makhluk terburuk, lebih buruk dari hewan. Setidaknya masih disebut hewan. Al-Quran mengatakan mereka lebih buruk dari hewan. Mereka adalah makhluk terburuk, lebih buruk dari babi, ular, kalajengking. Tapi saya tidak tersinggung dengan itu. Jadi dia bilang, neraka menunggu mereka. Betapa bodohnya. Maaf, dia memang bodoh. Dia bukan orang baik. He's not a good. Dia bukan orang baik. Dia mendoakan api dan kematian untuk orang lain. Merayakan salah satu genosida terburuk sepanjang masa, 6 juta orang dibunuh. Dia merayakan itu. Jadi saya minta maaf. Maaf kalau saya tidak meneteskan air mata untuknya. Oke, maaf. Saya tidak meneteskan air mata untuk orang-orang yang punya hubungan langsung dengan 2 pembajak yang bertanggung jawab atas pembunuhan 3.000 warga sipil tak berdosa. Itu bisa saja saya, bisa saja keluarga saya, orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang agama mereka. Maaf. Saya tidak meneteskan air mata untuk orang-orang yang merayakan pembunuhan 1.200 orang Yahudi dalam satu hari. 1.200 orang. Lupakan soal Yahudi. 1.200 orang, maaf. Oke, itulah alasan kenapa Laura Loomer benar-benar marah kepada orang-orang ini. Bisakah kamu menyalahkannya? Saya tidak bisa menyalahkannya. Lihat itu. Dia berkata, Muslim menjadikan saya musuh mereka ketika mereka membungkam saya dan berusaha menghilangkan akses keuangan saya. Saya pikir saya tidak tahu
Mungkin rekening banknya dibekukan selama 10 tahun. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada kompensasi, tidak ada upaya untuk menyelesaikan apapun. Mereka benar-benar mempermainkan saya. Jadi sekarang, saya akan memastikan seluruh dunia menjadi anti-Islam. Cerdas. Dia bilang anti-Islam, bukan anti-Muslim, anti-Islam. Bagus sekali. Saya benci Islam dan saya akan selalu begitu. Tidak masalah sama sekali. Saya juga benci Islam, teman-teman. Maaf. Saya benci Islam. Dan izinkan saya menambahkan sesuatu. Saya juga benci Islamis. Saya benci Islamis radikal, jihadis. Saya benci mereka. Saya tidak ingin mereka ada di dekat saya. Saya tidak ingin mereka ada di negara saya. Coba saja hadapi saya. Maaf, saya tidak mau mereka. Saya tidak mau Islamis. Lihat ini, dia bahkan lebih mengejek mereka. Dia berkata, sangat samar dan dengan cerdik menulis ini. Hari ini luar biasa bagi saya secara pribadi. Masih muncul cuaca indah, Trump membagikan laporan saya. Wawancara saya menjadi viral dan masih banyak lagi, dan kita tahu apa maksudnya dengan itu. Semoga semuanya menjalani hari yang menyenangkan. Dan pasien tekanan darah tinggi yang konyol itu, pacar konyol Cheng Uyghur, Anna Kasparian berkata, wanita ini memalukan dan menghasut kekerasan di platform ini setiap hari. Satu-satunya hal yang lebih memuakkan daripada wajahnya adalah hausnya akan kebencian dan nafsunya untuk terorisme terhadap Muslim. Dan jangan lupa ini, sekarang umat Muslim menyerukan untuk mengangkat senjata. Kenapa mereka selalu begitu? Kenapa mereka selalu jinggers? Aku benar-benar tidak mengerti. Jadi orang ini Abdul Hakim Al-Amriki. Jadi dia jelas seorang mu'alaf. Orang Arab menyebut orang Amerika Amriki. Jadi dia bilang, beli senjata dan pelajari cara menggunakannya. Jangan bergantung pada apa yang mereka sebut keamanan masjid atau polisi kafir. Jangan percaya pada polisi. Jangan percaya pada polisi Amerika. Jadi teman-teman, mereka akan membentuk milisi. Oke? Itu akan segera terjadi. Entah pihak kiri menuduh pihak kanan meradikalisasi orang, atau pihak kanan menuduh pihak kiri jadi antek Islam. Tidak peduli siapa yang menuduh siapa, ini sedang terjadi. Kita sebagai masyarakat, dan maksud saya masyarakat barat, semakin lama semakin terpolarisasi. Kita semakin nasionalis. Kita semakin defensif terhadap cara hidup kita, di mana tidak ada tempat untuk Islam. Ini sedang terjadi. Jadi mereka akan membentuk milisi. Oke? Dan itu bukan ide yang mengada-ada. Oke. Saya membuat video belum lama ini. Ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah mulai terjadi di Inggris. Saya membuat video ini sekitar sebulan yang lalu. Tonton ini. Video ini baru saja muncul dari Inggris. Ketiganya adalah Muslim. Yang kecil dengan kompleks Napoleon itu adalah pemimpinnya, mungkin. Dia yang berbicara. Dengarkan baik-baik. Kami telah membentuk Manchester Community Watch. Kami dengan lebih dari 130 anggota terverifikasi. 130 anggota terverifikasi, semuanya Muslim seperti dia. Ini adalah kelompok ronda Muslim. Tapi kami tidak akan berhenti sampai di situ. Saat ini saya sedang dalam proses mendapatkan lisensi SIA saya. Karena kami sedang membentuk perusahaan keamanan untuk memastikan semua orang di komunitas kami tetap aman. Saya ingin memberikan apresiasi besar kepada Region Security Force yang telah datang jauh-jauh dari Blackburn untuk menunjukkan solidaritas kepada Deva. Jadi mereka sedang membentuk perusahaan keamanan. Dan saya berasumsi di Amerika akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan senjata. Dan dia bilang Muslim-Muslim itu berasal dari Blackburn. Izinkan saya tunjukkan seperti apa Blackburn itu. Inilah Blackburn. Jadi Muslim-Muslim ini ikut ambil bagian. Mereka akan menjadi pasukan garis depan dari perusahaan-perusahaan keamanan ini. Keamanan, oke, di Inggris. Dan itulah, mari kita kembali ke orang yang pertama tadi. Itulah yang dia maksudkan. Beli senjata dan belajar cara menggunakannya. Jangan bergantung pada Majid Security atau polisi Carrefour. Ini sedang terjadi, teman-teman. Seperti yang saya katakan, apakah pihak kiri menyalahkan pihak kanan atau pihak kanan menyalahkan pihak kiri atas polarisasi? Polarisasi tetap akan terjadi dan situasinya akan terus memburuk. Lalu akan ada titik balik. Apa yang akan terjadi? Nah, kita hanya perlu melihat sejarah. Biarkan sejarah menjadi guru terbesar kita. Ketika budaya dominan terancam, atau bahkan bukan hanya budaya dominan, ketika cara hidup apapun terancam oleh cara hidup asing, itu tidak akan hilang begitu saja. Itu tidak akan terjadi. Oke, saya rasa Inggris adalah medan pertempuran. Saya pikir semua ini akan terjadi di Inggris terlebih dahulu. Itu yang saya katakan.
Tapi saya pikir satu-satunya perbedaannya adalah Amerika punya banyak senjata, jadi bisa jadi lebih buruk di Amerika. Dan jelas, orang Amerika sedikit lebih berbeda. Mereka lebih nasionalis. Mereka sedikit lebih agresif dalam mempertahankan cara hidup mereka. Orang Inggris sedikit lebih sopan. Kami juga punya perbedaan halus di sini di Australia. Orang Australia mulai sadar. Mereka bilang, tidak. Kami tidak mau islamisasi ini. Dan politisi kiri kami memaksakan multikulturalisme ini kepada kami. Tapi kami tidak punya senjata. Tapi orang Australia jauh lebih mirip dengan orang Amerika dalam hal mempertahankan cara hidup mereka. Oke? Dan jangan menilai kami dari kebijakan pembatasan saat COVID kami, karena sampai saat itu kami adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Oke? Karena sebagian besar masyarakatnya homogen. Tapi tidak lagi. Dunia sedang berubah. Orang Australia berubah sangat cepat. Jadi saya hanya ingin membuat video yang sangat mendalam tentang siapa orang ini, siapa saja mereka. Itu tetap tidak berarti bahwa harus ada kekerasan politik terhadap kelompok manapun, termasuk mereka. Saya benar-benar sepenuhnya mengutuk hal ini. Bukan hanya karena ini salah secara moral, yang memang benar, dan itu seharusnya sudah cukup, tetapi juga karena ini keliru secara strategis untuk gerakan kita. Kita bukan seperti ini, atau setidaknya kita tidak menggunakan kekerasan begitu cepat dalam perjuangan apapun. Akan ada kekerasan nanti jika semuanya terus berjalan seperti sekarang. Saya tidak mengatakan itu dengan gembira. Itu bukan sesuatu yang saya inginkan, tapi saya adalah orang yang mempelajari sejarah. Apa yang ingin Anda saya katakan?